Sekarang Taliban menjadi pujian. Coba buka YouTube yang baru 2 hari yang lalu. Taliban kejahatan sudah dimusnahkan, pencuri sudah tidak ada. Aman sekarang. Silakan buka YouTube yang 2 hari yang lalu. Aman, sampai atlet aja dibunuh, Pak. Aman. Pilot pesawat aman. Pencuri sudah dimusnahkan. Secara aman. Ya aman. Syukurlah Pak Dhani, kalau aman syukurlah. Ya kita juga bersyukur betul. Itu yang kita tunggu. Iya. Semoga lebih aman lagi. Ya Pak Dhani, definisi baik itu kan tergantung dari orang yang melihat, Pak. Kita yang melihat dari luar, ya, Taliban membunuh atlet, pilot pesawat yang perempuan, itu buruk. Tapi dari orang Taliban sendiri melihat ini adalah ajaran yang benar. Kenapa saya katakan baik? Karena di sana baru 2 hari yang lalu saya lihat videonya, kejahatan di Taliban hilang, musnah. Ya, iya musnah. Orang pelakunya mereka sendiri. Tidak ada pencuri lagi di sana. Kejahatan tidak ada, pencuri tidak ada, kan aman. Syukurlah Pak Dhani kalau begitu. Aman. Alhamdulillah. Dulu Pak Dhani, sesuatu yang baik itu yang kita itu inginkan, belum Pak tentu Dhani. benar. Ya, dengar dulu. Sesuatu yang baik itu bukan sesuatu yang benar, itu masih belum tentu. Contoh, kalau saya menafkahi keluarga saya jadi perampok. Di mata keluarga saya baik, Pak. Tapi orang yang saya rampok melihat saya bukan baik, tidak baik, jahat. Ya, masalahnya mengenai baik dan buruk itu tergantung perspektif siapa yang lihat. Oke. Back to topik. Tadi kan ngomongin ayat rajam, Pak. Saya tadi belum selesai, dan main dipotong aja. Aduh. Itu di surah An-Nisa ya, Pak. Ayat 15 tuh. Tadi saya putar lagi videonya dari si Madia tadi tuh. Itu dia ngomongin surah An-Nisa ayat 15. Mengenai rajam terhadap perempuan. Halo Pak Dhani. Ya lanjut aja, bacakan aja. Ya. Nah terus kan kemarin tuh kita tanya sama si Madia, di mana tertulis itu rajamnya? Oh dia bilang di tafsir. Oke. Tafsirnya kita buka nih Pak. Boleh ya? Pak Bum di private chat Pak. Ya. Pak Bum gitarnya selalu ready di samping. Siap nyanyi. Iya. Kalau pakai tali bagus kali Pak ya. Ada strapnya. Nanti kalau mau kirim kalau mau kasih. Oh. Kalau mau kasih talinya dengan itu. Apa? Tasnya. Nanti saya kirim. Iya, ini ya. Iya betul, itu yang kemarin tuh. Ya, turun bawah Pak. Turun ke bawah itu. Iya. Iya, oke. Bentar, nih. Dan orang-orang yang melakukan zina dari wanita-wanita kalian, maka datangkanlah oleh kalian wahai para penguasa dan hakim,
4 orang lelaki lurus dari kaum muslimin yang bersaksi atas mereka. Pak, masa berzina mesti pakai saksi sih, Pak? Tar dulu. Maka apabila mereka itu bersaksi atas wanita-wanita itu dengan perbuatan tersebut, maka kurunglah wanita-wanita itu dalam rumah sampai kehidupan mereka berakhir dengan kematian, atau Allah mengadakan cara lain bagi mereka untuk terbebas dari hukuman tersebut. Ya kan? Ini rajamnya kok nggak ada ya? Coba atur lagi Pak Bomo, turun lagi ke bawah. Ya. Nah ini nih. Wanita-wanita yang berbuat zina di antara kalian, baik musan, pernah menikah maupun gairu musan, belum pernah menikah, maka hadirkanlah 4 orang muslim laki-laki yang adil sebagai saksi. Jika mereka bersaksi bahwa wanita-wanita itu benar-benar berbuat zina, maka tahanlah mereka dalam rumah sebagai hukuman bagi mereka sampai ajal menjemput. Lanjut turun Pak. Atau Allah memberikan jalan lain bagi mereka. Kemudian Allah menjelaskan jalan yang lain itu kepada mereka setelah itu, yaitu Allah menetapkan hukuman cambuk sebanyak 100 kali bagi gadis yang berbuat zina dan diasingkan selama 1 tahun. Dan hukuman rajam bagi wanita musan pernah menikah yang berbuat zina. Pak Dhani, itu kan tulisannya begini Pak. Yaitu Allah menetapkan hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Jadi mana? Di mana Pak ditulisnya Pak di Al-Quran Pak? Allah menetapkan hukuman cambuk. Kira-kira. Tidak ada di dalam Al-Quran. Tadi kan saya bicara. Gimana mau saya jelaskan lagi? Di dalam Al-Quran tidak ada, yang ada di dalam hadis. Ya, enggak tadi tulisan di tafsirnya tadi kan gitu. Yaitu Allah menetapkan hukuman cambuk. Berarti ada di Al-Quran dong harusnya, Pak. Saya katakan tafsir itu bukan pedoman umat Islam. Oke, bukan pedoman permanen umat Islam. Tadi kita jelas bulan capek dah saya. Oke. Iya, oke. Hanya iya, saya ngerti. Tenang Pak Dhani, saya ngerti. Jadi laki-laki temannya begini, yang jadi masalah itu kemarin si Madia pakai tafsir ini. Oh, ini harus dipakai tafsirnya, Pak. Ngomongnya begitu. Itu baru kemarin kejadian. Sang penggugat. Tadi sang penggugat kan begini. Tadi sang penggugat bilang begini, ada bunyi cecak. Hati-hati loh. Itu nanti seperti cecak, nanti dibunuh, dapat pahala loh. Terus temannya perempuan ini siapa? Kok nggak ada? Kok bisa berzina? Nah itu pertanyaan saya juga. Ini laki-laki, dia berzinanya gimana? Maksudnya ya laki-lakinya nggak dianggap berzina atau gimana? Iya. Pak Dhani. Oke. Di dalam hadis itu dua-duanya Pak. Itu kejadian pernah terjadi pada anaknya, mohon maaf kalau salah ya, saya lupa ingat. Sebentar Pak Dhani, di situ hanya perempuan kok dibilang? Ya, anak Umar Ibn Khattab, laki-laki. Dia melakukan zina. Maka dia mendapatkan hukuman cambuk karena dia masih bujangan. Dicambuk dia 100 kali. Itu anaknya sang khalifah. Itu anaknya Umar, kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah ya, kaum muslimin yang mendengar, tolong diluruskan nanti. Pak Dhani, apakah anak Umar atau Abu Bakar, saya belum tahu. Pak Dhani, perasaan saya yang ini loh Pak Dhani, yang kena cambuk itu yang waktu Aisyah yang ini loh Pak, yang itu yang dituduh berzina dengan siapa? Ya. Selingkuh, betul waktu itu yang ditabokin itu orang itu yang ngelaporin itu loh kayaknya. Itu asbabun nuzulnya kali. Asbabun nuzul ya kayaknya itu. Betul. Kayaknya itu loh. Tapi si Aisyahnya nggak ditabok. Nggak. Yang malah yang lapor yang ditabok. Oke, di dalam hadis ya tentang Aisyah. Ya. Waktu Aisyah kehilangan kalung.
Ya, betul. Nah itu kan, maka timbullah fitnah dari kaum Syiah tadi. Jadi zaman Rasulullah sudah ada kaum Syiah ini. Dialah yang menyebarkan fitnah. Sehingga Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah. Rasulullah kan sempat masam mukanya. Kemudian Rasulullah mendapatkan petunjuk dari Allah bahwasanya Siti Aisyah itu tidak berzina. Itu hanya fitnahan dari orang-orang Syiah. Itu sudah kita tampilkan ayatnya. Iya udah. Itu fitnah. Yang kalung yang ketinggalan, yang kuda katanya berzina, itu dusta semua. Ini Pak Dani, kalau perempuan yang sudah menikah sama laki-laki yang sudah menikah itu ada hukuman cabuknya juga nggak Pak Dani? Hukumannya rajam, Pak. Rajam ya. Rajam ya? Bukannya di itu Pak, dicambuk tuh. Enggak. Dia dirajam sampai mati. Atau dikurung sampai mati. Dikurung dalam bukan dikurung. Bukannya kalau di surah 24 ayat 2 itu didera 100 kali, Pak. Jangan disalah persepsikan ya. Dikurung di sini artinya dia tidak boleh kemana-mana. Artinya di penjara. Di penjara sampai dia mati. Itu namanya penjara seumur hidup. Kalau bahasa kita namanya penjara seumur hidup. Sampai ajalnya datang kepada dia. Itulah yang dasar kita di Indonesia menerapkan hukum penjara seumur hidup. Itu dasarnya dari Al-Quran. Saya mau tanya Pak Dani nih. Sebentar, aku punya pertanyaan nih buat Pak Dani. Soalnya dari tadi aku belum punya pertanyaan. Ini aku yang nanya nih. Belum selesai loh. Nih. Kan tadi ada ini Aisyah nih. Aisyah yang ini dituduh selingkuh. Tak cowok lagi. Cowok yang nuduh lagi kan. Terus siapa yang membela Aisyah? Oke, makanya Allah langsung yang menyampaikan kepada Rasulullah. Oh yes. Cie. Masya Allah sampai turun tangan. Alhamdulillah. Udah Pak Dani, aku udah nggak bisa nanya lagi. Kau udah Cie. Nih, saya tahu begini Pak ya, Pak Dani mohon maaf kalau yang saya tahu ya. Kalau untuk yang perempuan yang masih gadis sama laki-laki yang masih bujang, kalau berzina didera 100 kali. Tapi kok nggak ada yang kalau yang sudah menikah gitu loh. Maksudnya yang perempuan udah nikah, laki-laki udah nikah, terus dirajam atau didera 100 kali, dicambuk gitu. Kalau dia tidak dirajam atau tidak dicambuk, maka dia dikurung, penjara seumur hidup. Dalilnya di mana Pak? Itu ayat Al-Quran. Iya di mana itu? Al-Quran yang tadi dibaca An-Nisa 15. Yang An-Nisa 15 nggak ada laki-lakinya Pak. Iya sama, laki-laki dan perempuan itu disamakan oleh Rasulullah. Maka keterangannya yang jelasnya ada di Rasulullah. Wallati ya'tinal fahisatan minan nisaikum fastahidu alaihinna arba'ata minkum wa in sahidu wa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal mauta au yaj'alallahu lahunna sabila. Jadi di sini dikatakan dikurung. Pengurungan ini sama dengan di penjara seumur hidup sampai dia meninggal. Itu namanya penjara seumur hidup. Ya tapi kan dia begini loh Pak, maksud saya itu kan di tafsir situnya kan tulisannya jelas perempuan, urusannya ke perempuan gitu loh, nggak ada tulisannya ke laki-laki gitu loh Pak. Iya masalahnya itu kalau orang berpedomannya pada tafsir itu bagaimana? Udah kemana dia? Dani? Gini saja, Dani tidak pernah salah. Kalau Dani salah berarti bukan Dani. Iya Pak. Pak Moge, saya mau tanya begini loh. Aduh. Artinya penonton biar dengar jawabannya apa, kayak begitu aja. Mau dijawab kayak gimana? Itu bukan. Kalau artinya kalau yang masuk sini kita anggap aja lah. Apa mau jawaban Pak Bobok itu
di private chat link kedua Pak Bom. Pak, tolong dibukain Pak. Naikin Pak Bom, Pak Dani, aduh. Nah, orangnya putus disconnect. 3 jam saya mau nanya nih nggak kebagian lah. Ntar abis ini keburu minget. Kabar. Penggugat yang saya bingung dia begini, ya. Kalau melanggar, katanya kalau melanggar apa tadi rukun ya, rukun Islam ya, boleh dibunuh gitu ya. Jadi gimana ya, seolah-olah Tuhannya itu dibela gitu ya. Jadi Tuhan tidak bisa bela diri gitu, harus dibela. Ya, Pak Murdat dulu belum apakah Tuhan tidak menginginkan pertobatan kalau misalnya ada yang salah kan? Iya, harus dibunuh. Nah, sekarang Tuhannya takut dengan kebenaran gitu. Kalau memang Tuhan benar, Tuhan kan tidak pernah salah, ngapain Tuhan harus takut gitu ya? Kenapa Tuhan takut dinista gitu? Loh kan itu kan bukan Tuhannya Pak Mordechai. Oh iya. Iya, jangan samakan dengan Pak Mordechai. Waduh, gimana sih? Oh iya, kalau Tuhan saya tidak takut dinista, Tuhan saya dia kebenaran tetap benar gitu loh. Lah iya, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tuhannya Pak Mordechai kan menunggu pertobatan. Kalau dia jalannya salah, ditunggu. Tapi nanti pada akhir zaman ditunggu tapi nggak mau. Akhir zaman, kata Pak Bom plung. jadi kalau Pak Mordechai mikirin kayak begitu ya nggak nyampe nanti Pak. Iya juga ya. Saya juga ya, karena saya bingung gitu loh. Kalau Tuhan adalah kebenaran gitu kan, ngapain gitu takut gitu ya? Pak Mordechai. Iya, Pak Mordechai. Ya. Kenapa ya? Kalau Pak Mordechai saya kasih turun dulu ya. Soalnya supaya ini simsalabim mereka masuk nih. Oh iya. Tak apa-apa, Pak Bom. Turun dulu ya. Enggak usah ketahuan juga. Masuk sini yang mau Siapa yang masih ada ruang. Silakan masuk ya. Ada 2 sesembunyi. Masuk, Ahmadiyah. Siapa yang mau masuk sini pada live chat, di chat kalian. Jadi artinya Pak Mordechai. Ya. Mordechai. Jadi itulah yang sudah tertanam di dalam mereka. Jadi nggak bisa kita itu juga, yang jelas itu kita pastikan bahwa ajarannya begitulah adanya. Biar orang-orang yang belum tahu tadinya menjadi tahu kan ajaran sebenarnya. Iya. Hebat. Badannya saudara, baterainya lowbat. Saya terpental kenapa? Kenapa? Baterainya kenapa? Mungkin sinyal. Teman-teman ini minta tolong waktu saya dulu ya sama Pak Dani. Baru kali ini saya mau ngobrol sama Pak Dani. Udah 1 tahun. Ya, Pak Dani pasti nunggu setahun. Mau tanya Pak Dani ya. Jadi kita tetap di dalam persaudaraan ya. Di dalam apalah kalau bukan saudara seiman, saudara sebangsa. Kalau saya Kalimantan, saudara satu suku. Kalau saya orang Kalimantan juga. Jadi gini, saya dengar tadi Pak Dani, kalau melanggar rukun Islam boleh dibunuh. Nah, kalau pertanyaan saya, kalau melanggar rukun iman gimana Pak? Kita hanya berbicara rukun Islam. Ya kalau melanggar rukun iman gimana Pak? Enggak ada rukun imannya. Jadi rukun iman, ya rukun iman itu kan percaya kepada Allah, itu sudah jelas. Percaya percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, ya kan? Wah, selfie lagi yang punya channel. Kadar. Itu saya rasa nggak ada perbedaan. Yang menjadi perbedaan di sini adalah rukun Islamnya yang enggak mau saya tanya pada nih, yang saya tanya, Bapak kan di rukun iman itu percaya kepada kitab-kitab Allah.
bukan percaya kepada kitab yang ditulis oleh manusia, yang bukan dari Allah. Nah, yang mau saya tanya Bapak, hukum apa kitab-kitab Allah itu apa saja, Pak? Kenapa Bapak langsung ke kitab yang ditulis oleh manusia, padahal kitab-kitab Allah itu Bapak belum kuasai? Quran aja saya yakin Bapak belum kuasai. Coba Pak jawab, Pak, jelaskan kami biar tahu ini. Jadi sekali lagi, kalau dia mengaku Islam, ya kan, mengaku orang Islam, kemudian rukun Islamnya dia ingkari, maka ini orang ini bisa dibunuh. Oke, dia mengaku Islam nih, misalnya Pak Mikir, oh saya orang Islam, tapi dia tidak mengimani tidak mengakui rukun Islam. Ayo lo Pak Mikir. Nah, kalau dia Islam ya, kalau dia tidak mengaku Islam nggak masalah. Kalau dia tidak mengaku Islam nggak masalah. Saya dulu sama Pak Dani. Bapak Islam yang taat enggak kalau tidak mengakui atau memahami kitab-kitab yang dari Tuhan, malah Bapak memahami, mengikuti kitab yang bukan dari Allah sendiri. Gimana itu, Pak? Apakah Bapak Islam yang taat? Oke. Di dalam kitab-kitab yang dikatakan beriman kepada kitab-kitab, itu hanya mempercayai, bukan mengikuti ajarannya. Sekali lagi, mengimani rukun iman itu mempercayai. Sama juga kita beriman kepada hari kiamat. Tapi kan tidak ada ajaran tentang hari kiamat. Kita percaya hari kiamat akan datang. Oke. Kan kitab-kitab udah ada, Pak, sebelumnya, Pak. Ya, kita mempercayai kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya, bukan mengikuti ajarannya. Ajarannya kami berdasarkan tuntunan dan ajarannya itu ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu aja. Di luar itu kami tidak pakai. Al-Quran mengatakan Injil dan Taurat adalah suatu kitab yang terang dan ada cahaya, petunjuk cahaya. Dan jika Pak Dani bingung, tidak mengerti, tanyakanlah kepada ahli kitab aku. Taurat dan Injil. Itu kata Quran, Pak. Bapak mau menyangkal ayat itu, Pak? Jadi Anda jangan menyelewengkan juga maknanya. Coba Anda bacakan dulu. Saya tahu artinya itu. Dan saya tahu makna ayatnya itu. Yaitu, kalau Rasulullah, itu kata Allah ya, kamu ragu terhadap apa yang saya ajarkan ini, silakan kalau Anda ragu, kata Allah kan, kepada Rasulullah, tanyakan kepada ahli kitab. Kan begitu. Kalau ragu, ingat kalimatnya, kalau ragu. Kalau tidak ragu jangan, nggak usah ditanyakan. Ngapain ditanyakan? Kan begitu. Buka aja ayatnya. Saya bukan mengada-ada, silakan. Kebetulan saya nggak pegang Al-Quran, Pak Dani. Saya udah di kamar. Enggak. Ayat berapa kan? Siapa yang ingat, Pak? Penggugat tahu nih. Hafal, Pak, penggugat mah. Kalimat di situ apabila engkau ragu. Kuncinya apabila engkau ragu. Ragu. Jelas, yang jelas pasal 1 Dani tidak pernah salah. Pasal 2 kalau Dani salah berarti bukan Dani, itu aja udah. Kok langsung menyerah? Tumben langsung menyerah. Bukan menyerah, Bang Dani. Argumentasi Anda tuh terlalu canggih. Saya sebenarnya ya, jadi karena saya juga ada Quran saya 2, saya beli, pingin tahu Islam itu, Muslim itu sebenarnya. Tapi tadinya saya pikir Isa di Quran sama Yesus di Alkitab itu sama tadinya. Nah, padahal beda. Dari saya baca, ini Isa masih anak Maryam, anak saudara Harun yang bapaknya Maryam, Imran. Masa Yesus sejaman dengan Musa?
Dari situ saya langsung KO saya nggak. Terus saya baca lagi, Yesus itu Isa Al-Masih itu lahir, mati, bangkitkan, hidup kembali. Tuh, si satu lagi dikatakan tidak mati. Mana ini? Bingung saya gitu. Nggak usah bingung Pak Pendeta, Bapak kan seorang pendeta, saya paham. Makasih. Bukan pendeta saya, penetua ya. Surah 5 ayat 46 kali maksudnya. Pak Limbong. Ya, saya nggak ada di Al-Quran. Al-Quran saya yang kecil ada sih memang. Ya harus baca apa nih? Kalau yang Al-Maidah 46. Saya. Barangkali maksudnya itu, Pak. Ya, mungkin Pak penggugat lebih apal lah. Lebih tahu. Saya sejak itu dari bahasanya, dari Al-Fatihah, sorry ya Pak Dani ya, sorry saya ini jujur bukan menista, bukan apa, ini dari hati lubuk yang paling dalam lah. Baca saja saya di Al-Fatihah itu katanya firman Tuhan. Kalau saya ambil dari pemikiran saya, harusnya Tuhan mengatakan, kamu berdoa seperti ini. Nah, demikianlah firman Tuhan. Kalau kamu berdoa seperti ini, harus ada kata gitu. Baru itu benar perkataan Tuhan. Tapi kalau langsung Bismillah, masa Tuhan berbismillah? Seperti itu pemahaman saya. Mungkin saya salah ya, karena baca secara otodidak, memahami secara otodidak, saya tidak dipengaruhi oleh siapa. Saya ingin memahami Al-Quran secara sendiri, murni. Ya udah jelas salah lah tulang. Ya enggak Pak Dani? Ya Pak Dani ya? Ya kalau belajar itu kan harus ada guru dalam Islam. Kalau belajar tanpa guru sama dengan belajar dengan jangankan guru, ahli tafsir aja gak dipakai. Jadi yang ngucapin Al-Fatihah itu siapa Pak Dani? Guru, ahli tafsir aja tidak dipakai. Pak Dani, yang surah 1 itu siapa yang ngucapin Pak Dani? Oke, boleh saya jawab. Maunya saya sama Pak Dani ini mau berguru dulu, misalnya surah 105 itu, biar pendek itu. Kalau Al-Baqarah saya baca. Dani tidak pakai ahli tafsir, tapi Bang Dani yang jadi ahli tafsirnya. Dari 100 pertanyaan. Al-Baqarah aja. Ini yang mana saya tadi bicara masalah Al-Fatihah. Ini meloncat kemana lagi nih? Enggak, saya mau nanya Al-Fatihah itu kan tidak ada perintah Allah. Karena Al-Fatihah kan udah biasa dibacakan oleh saudara Muslim, teman-teman. Kan di situ langsung dikatakan. Saya baca Quran kecil saya nih. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Padahal yang berbicara Allah sendiri. Oke. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Padahal ini firman Allah. Kalau di kekristenan atau pemikiran saya, kamu harus mengucapkan. Nah, ada harus petunjuk. Seperti katakanlah kan banyak dikatakan seperti itu. Katakanlah hai Muhammad kan seperti itu kan. Nah, ini harus juga katakanlah hai Muhammad dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Harus ada dulu katakanlah. Ini nggak ada. Oke, sudah? Oke. Sudah belum? Ya, lanjut. Oke, jawab. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Alhamdulillahirrabbilalamin dan seterusnya, ini merupakan bayyinah ataupun keterangan yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi keterangan Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umatnya untuk mensyukuri apa yang Allah berikan, dan setiap mengerjakan sesuatu harus dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sama juga yang diceritakan zaman dahulu tentang ucapan Nabi Musa diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bukan ucapan Allah, tetapi ucapan Nabi Musa diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran.
Maaf Pak Dhani, saya potong ya. Kalau di Alkitab pasti dikatakan demikianlah firman Allah. Allah berfirman. Pasti. Kalau di sini bukan. Ya. Kalau dikatakan demikianlah firman Allah atau katakanlah demikian, baru cocok, masuk akal gitu, masuk logika. Ya, makanya kita mungkin perbedaan kita di dalam kajian agama, teologi pasti berbeda, Pak. Maka kita tidak bisa juga memaksakan kehendak. Itulah faktanya di dalam Islam seperti itu. Maka kita saling menghargai. Saya juga menghargai apa yang Bapak sampaikan. Ini harus dari firman Tuhan. Begitu demikianlah firman Tuhan, silakan. Tetapi kami sudah menyadari sebagai umat Islam kalau Al-Quran itu merupakan wahyu dari Tuhan. Bukan dicetak oleh Nabi Muhammad, bukan ditulis oleh Nabi Muhammad. Itu membuktikan ayat Al-Quran itu memang benar-benar sumbernya dari Sang Pencipta alam semesta. Gimana membuktikannya? Ya, apa yang terbukti di situ Pak Dhani? Pak Dhani. Dari Warokah. Gimana yang kita mau bilang lagi? Misalnya nih ayat 105 sebenarnya saya misalnya yang pendek-pendek aja lah. Nih. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, ayat 1. Tidakkah engkau dalam kurung Muhammad tutup kurung perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Ini tidakkah engkau Muhammad bagaimana Tuhanmu? Harusnya bagaimana aku telah bertindak. Bagaimana aku Tuhanmu? Nah, ayat 2. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Nah, Tuhan berbicara seperti Tuhan. Kalau menurut pemahaman saya, bukankah saya telah atau bukankah aku Tuhanmu, Allahmu telah menjadikan ini bukankah dia berarti kalau dia berarti yang berbicara orang lain dong. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung-burung berbondong-bondong dan dia. Nah, berarti bukan Allah yang berbicara. Ada orang menyuruh burung-burung itu lagi berbondong-bondong, bukan Allah. Yang mempelajari mereka dengan yang melempari mereka dengan batu dan tanah liat yang dibakar. Sehingga mereka dijadikannya. Nah, sehingga mereka kujadikan, harusnya seperti itu. Kalau Allah sendiri yang berbicara. Sehingga mereka kujadikan seperti daun-daun yang dimakan ulat. Itulah pemahaman saya. Kalau Allah berfirman, bukan ada dia lagi. Aku. Bukannya dijadikannya, harusnya kujadikan. Nah, di situ bingung saya Pak, itu yang berbicara siapa? Ada kata dia, padahal dia yang berbicara. Kalau saya berbicara ada lagi kata dia, ya berarti bukan saya yang berbicara. Misalnya, saya bicarakan. Nah, saya membuat saya terpental terus ini kenapa nggak tahu ya. Sinyal berapa. Batu itu dilemparkannya. Nah, padahal saya yang berbicara. Kalau jelaskanlah, bingung saya itu Pak Dhani. Makanya saya katakan Al-Quran itu dikatakan bayinah. Bayinah itu artinya keterangan ataupun penjelasan. Makanya nama-nama lain Al-Quran itu ada namanya Al-Furqan. Kalau Al-Quran itu kan artinya bacaan. Kemudian Al-Furqan, pembeda. Kemudian Al-Bayyinah, memberikan keterangan-keterangan. Maka ayat-ayat yang bersifat keterangan ada yang bersifat Furqan, pembeda. Mana yang hak dan mana yang batil. Itulah Al-Quran. Makanya kalau kita memahami ayat-ayat Al-Quran, kalau orang Islam sangat tidak pernah ada keraguan. Maka di Islam di dunia ini, contoh
nama Allah, seluruh umat Islam di muka bumi ini pasti menyebutkan nama Allah. Nggak ada nama lain selain Allah. Penyembah pagan juga Allah. Oke. Maksudnya jadi seluruh ayat tadi aja dijelaskan, Pak. Bapak punya Quran nggak di situ, Pak? Apa sih urgensinya? Kita berbicara intelektual. Pak Dani memang nggak perlu Al-Quran, dia udah hafal semua, Pak. Begini, Pak Dani, teman-teman, kalau saya masuk channel Muslim ya, harus masuk logika, akal sehat katanya. Iya, memang benar. Aku juga mengatakan afala tatafakkarun, afala taqilun, apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak berakal, kata Allah itu dalam Al-Quran. Afala tatafakkarun, kenapa Allah berbicara dia, padahal dia yang berbicara, Allah yang berbicara, tapi dikatakan dia. Kalau Allah berbicara berarti aku, kata-kata aku. Itu kemauan kita. Kepadamu. Kemauan manusia dengan kemauan Allah berbeda. Loh, bisa kita mau logika, Pak. Itulah faktanya. Jadi kami tidak boleh merubah-rubah. Umat Islam apabila sudah tercantum di dalam Al-Quran, kami tidak berhak, bukan tidak berhak, bahkan haram hukumnya merubah ayat-ayat yang telah tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Bukan mau merubah, Pak Dani, bukan mau merubah, tapi nggak pas. Iya, mau pas atau tidak, itulah ajaran Islam. Pak Dani, bisa saya ngomong, Pak? Bisa saya ngomong dulu bentar, Pak ya. Saya mau tanya Pak Dani. Pak Dani kan selalu pakai logika, benar nggak, Pak? Di dalam Islam kan mesti pakai logika ya, Pak Dani. Harus orang yang berakal. Berakal pakai logika kan. Itu tidak dibebani dengan hukum. Orang gila, orang idiot, itu tidak pakai logika. Pakai logika kan pasti, Pak. Pakai akal. Iya, ya akal pakai logika berarti kan, Pak. Oke, pakai akal. Apa ngakal-ngakalin kali Pak Rai? Iya, sebentar. Ya boleh biarin dia akal-akalan lah. Pak Dani pakai akal nggak atau berakal nggak kalau Pak Dani tidak menyaksikan suatu bukti? Terus Pak Dani harus percaya itu. Pakai akal nggak itu Pak Dani? Kira-kira silakan Pak. Justru pakai akal lah saya menyadari kemampuan daya pemikiran saya ternyata lemah. Maka membutuhkan bantuan dari Rasulullah SAW. Bukan Pak Dani. Pak Dani, kalau Pak Dani tidak menyaksikan bukti di depan mata atau bukti yang Pak Dani katakan sebagai bukti atau bukti yang dilampirkan sebagai bukti, Pak Dani berakal atau tidak itu kira-kira Pak? Selama itu ada petunjuk yang lain, Pak Dani, saya kasih analogi begini deh Pak Dani. Pak Dani kayaknya kurang paham nih. Jadi mau main akal-akalan. Begini Pak Dani ya. Pak Dani tiba-tiba ada seseorang datang ke Pak Dani. Pak Dani, ini Pak Dani dapat mobil. Nanti Pak Dani ambil nggak? Pak Dani percaya begitu saja atau Pak Dani harus membuktikan mobil itu ada Pak Dani? Pakai akalnya Pak Dani. Pak Dani berakal nggak kalau Pak Dani langsung percaya tanpa membuktikan? Silakan. Kalau mobil di depan mata yang bisa dilihat oleh panca belum ada mobilnya Pak Dani, baru ngomong ini ada mobil. Kalau bicara hanya baru ada mobil, itu namanya larinya keimanan. Makanya di dalam rukun iman ada arkanul iman. Percaya kepada yang gaib. Pakai akal Pak, akal nih bukan iman Pak, akal. Pakai akal Pak Badani. Ada orang datang bilang ini ada mobil, mobilnya nggak ada, baru bilang ini ada mobil, Pak Dani belum menyaksikan. Terus Pak Dani percaya saja, pakai akal nggak itu Pak Dani? Makanya diselidiki orangnya dulu. Orang ini bisa dipercaya atau tidak? Kan itu simpelnya.
Orangnya kan orangnya kan Pak Dani belum tahu, belum kenal. Oh, justru saya tahu. Kalau Rasulullah kami tahu. Ada sejarahnya, ada catatannya, ada hadisnya, ayatnya, gimana lagi? Saya belum sampai ke situ Pak Dani. Saya mau tanya Pak Dani Pak Dani pakai akal nggak kalau ada yang seperti itu? Jadi ada manusia itu ya Pak. Enggak Pak Dani pakai akal, jawabannya pakai akal iya atau enggak gitu aja Pak. Enggak usah semuanya pakai akal Pak. Semuanya pakai akal. Berarti pakai akal. Jadi Pak Dani kalau dibohongin orang juga pakai akal ya Pak ya? Oh. Kalau orang yang berakal bagaimana bisa dibohongi? Oh iya, kalau begitu Pak, kalau yang dibohongi itu bagaimana sih menurut akalnya? Kalau orang yang dibohongi itu berarti orang idiot. Iya, kalau yang orang yang dibohongi dan pembohong menurut akalnya Pak Dani kayak apa Pak? Berarti orang itu tak berakal, berarti dia idiot yang bisa dibodohi, dibohongi. Oke. Terus yang bisa dibodohi kalau orang yang belum mengetahui apa-apa terus langsung percaya dibodohi apa enggak itu Pak Dani? Makanya dicari keyakinan itu, dicari keterangan yang dikatakan bayinah. Ya memang kawan-kawan inilah contoh ya yang nonton, inilah contoh kalau seekor kerbau yang nguber ekornya sendiri. Aduh. Kan, apapun yang orang nanya Pak Dani pakai akal atau tidak, ketika ada orang datang ngasih Pak Dani mobilnya nggak ada, orangnya baru Pak Dani kenal, terus Pak Dani percaya aja bener Pak Dani dapat mobil, pada mobilnya nggak ada, pakai akal apa enggak Pak Dani? Kalau orang yang tidak kita kenal ngapain yang menyampaikan itu informasi tak jelas? Berarti Pak Dani nggak pakai akal kan berarti? Berarti Pak Dani nggak pakai akal. Masa orangnya nggak ada informasi dari kertas misalnya. Orangnya nggak jelas. Berarti Pak Dani berakal atau enggak? Kalau percaya begitu aja Pak Dani berakal. Iyalah. Padahal Pak Dani kalau ditelusuri ada loh benar mobilnya. Mau dikasih Pak Rai itu. Jadi Pak Dani berakal ketika percaya sama orang yang nggak ada buktinya dan Pak Dani belum percaya, belum kenal. Pakai akal Pak Lidara, pakai akal-akalan. Dengan akal dan pikiran itulah kita bisa mengetahui orang itu benar atau tidak. Aduh, susah ada nih. Udah langsung lanjut. Memang susah bicara sama kerbau yang lagi nguber-nguber ekornya sendiri, susah. Aduh. Masa orang yang tidak kita kenal Pak Dani, malam Pak Dani. Iya makanya saya tanya Pak Dani berakal atau tidak. Pak Dani berakal atau tidak ketika percaya sama orang yang baru dikenal menjanjikan sesuatu. Pak Dani percaya. Itu Pak Dani pakai akal atau tidak berakal? Ngapain percaya pada orang yang baru kita kenal? Berarti kita mengenal dia. Oke, berarti Pak Dani pakai akal bahwa jangan percaya. Kan benar nggak begitu Pak Dani? Benar kalau dia baru kita kenal. Oke. Sekarang Pak Dani percaya sama namanya Muhammad yang Pak Dani baru kenal. Ketika Pak Dani brojol dari perutnya Pak Dani, dibilang Muhammad adalah nabi, tapi Pak Dani nggak punya bukti. Gimana Pak Dani? Ada bukti ya. Sejarahnya kan ada. Apa? Iya itu kan Pak Dani baca. Kan Pak Dani lihat orangnya nggak? Lihat manusianya enggak? Nah, tapi buktinya itu namanya dipercaya apa enggak, Pak? Rekam jejaknya kan ada. Ka'bah ada. Yang Al-Qur'an ada. Yang tadi analogi saya aja Pak Dani orangnya ketemu menjanjikan sesuatu padahal nggak ada, bohong, Pak Dani pakai akal tidak mempercayainya. Sekarang Pak Dani lebih percaya yang orangnya Pak Dani belum lihat, belum ketahui kayak apa, terus Pak Dani percaya. Oh, udah tahu lah saya siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada catatan sejarah. Kayak gimana orangnya Pak? Saya tanya. Pak mau tahu. Lidara. Aduh kau pusing Pak Lidara. Boleh nggak saya bertanya dengan Pak Dani? Saya mau beli
Saya mau beli ini. Saya mau beli iPhone dulu, Pak. Belum mikir. Kan belum saya. Pak Dani. Udah Pak Mikir, silakan Pak Mikir, silakan Pak Mikir, silakan. Pak Dani kan. Silakan Pak Mikir. Pak Dani kan pasti punya akal ya. Tapi belum punya saya kan? Benar nggak Pak Dani? Masih punya dia, Pak. Punya saya? Iya, masih punya dia yang dipakai. Oh, Pak. Halo. Oke, kalau gitu. Boleh nggak aku bicara dengan Pak Dani? Tuh ada di ini sih masalahnya, ada di live chat so Pak Dani pakai saya. Oh, silakan. Yang mau bicara sama Pak Dani siapa? Jin Sadar katanya. Yo. Oh, Jin Sadar. Coba boleh silakan nggak ngomong. aku bicara dengan Pak Dani? Ya, silakan. Pak Dani. Pak Dani. Ya. Pak Dani beriman kepada Al-Quran nggak Pak Dani? Beriman kepada Al-Quran nggak? Beriman. Boleh nggak saya tanya sesuatu nih? Karena saya takutnya kepelintir dengan ayat-ayat ini Pak Dani. Boleh. Nah, jika Pak Dani beriman kepada Al-Quran, bagaimana dengan surat Al-Maidah 51 Pak Dani? Coba jelaskan. Surat Al-Maidah 5. Surat Al-Maidah ayat 51 itu tidak boleh berteman akrab dengan orang Nasrani dan Yahudi. Jadi Al-Maidah yang saya bacakan ya. Pak Dani, saya mohon jangan kau baca itu Pak Dani. Aduh, Masya Allah dah Pak Dani. Aduh. Wahai orang-orang yang beriman, aku padahal janganlah kamu menjadi orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Ingat ya? Ya, lagi itu tanda kurungnya. Janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Apa yang mau ditanyakan? Ya, yang ditanyakan di situ kan ada, saya baca tanda kurung, teman akrab dan seperti pemimpin, penolong atau pelindung. Sedangkan di sekarang ini ayat itu sepertinya ada sesuatu yang salah, karena kan kaum muslim itu berteman dengan Yahudi dan dia itu mempunyai pemimpin Yahudi atau Nasrani. Ini yang salah ayatnya atau apanya nih Pak Dani? Coba jelaskan. Benar. Karena ayatnya udah benar kok. Iya, kalau benar kenapa orang muslimin banyak pemimpin orang Yahudi Pak Dani? Kalau emang Pak Dani beriman, kalau memang Pak Dani beriman, seharusnya orang muslim itu tidak mempunyai pemimpin seperti tertera dengan di dalam ayat ini. Coba dengarkan, baca baik-baik ya. Dengarkan dulu kalimatnya supaya kita memang jernih ya, bukan punya tendensius yang negatif. Kalau kita memang benar-benar murni membersihkan hati dan jiwa kita, jujur, kita harus jujur di dalam membahas sesuatu. Harus jujur. Ya. Di sini ayat mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Ya, mereka satu sama lain saling melindungi. Oke. Barang siapa di antara kamu di sini ada kaum muslimin yang beriman, kaum yang beriman, yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi orang yang beriman, yang mengakui dirinya sebagai Islam, mengakui umat Nabi Muhammad, dilarang oleh Allah untuk memilih pemimpin dari kaum Yahudi dan Nasrani. Itu jelas konteksnya. Ya, sekarang pemimpin itu banyak jenisnya kan. Seperti pemimpin di sebuah perusahaan, seperti di lingkungan. Nah, sekarang pemimpin yang dimaksud dengan ayat ini, orang muslim itu banyak kan
memilih pemimpin di sebuah perusahaan itu banyak kan orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka itu sah-sah saja kok. Tapi kalau dilihat dari konteks ini harusnya mereka nggak boleh bekerja di situ. Menurut ayat ini ya. Pak Dadi, aku mohon Coba, kamu Anda bekerja itu pemimpin. Pak Dadi, tolong kau jangan jelasin lagi itu ya. Jangan jelasin yang pusing aku jadinya. Padahal aku mau ke sono mau temenin kamu, bro. Ya udah, coba Pak Dani. Ya Pak Dani jawab aja tuh pertanyaan Jin Sadar. Coba apa gimana tuh? Iya, saya katakan ya apabila pemimpin di sini adalah pemimpin di dalam organisasi kenegaraan, kekhalifahan, itu yang dimaksudkan pemimpin di sini. Iya, di tempat kerja juga seperti itu. Ya beda. Kan? Kalau di pemimpin di tempat kerja ada perbedaannya, Pak. Makanya kalau ingin menjelaskan lagi, itu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan iktibar kepada umatnya. Di yang saya punya ini itu tanda kurungnya ada teman akrab dan nggak ada. Itu ayat dari mana itu? Anda terjemahan dari mana? Ini terjemahan saya yang saya baca. Yang saya bacakan ini adalah terjemahan dari Kementerian Agama resmi. Dibuka saya baca aja, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Di sini tidak ada mengatakan teman, sahib tidak ada. Mana kalimat sahibnya? Tapi di situ juga tidak ada mengatakan pemimpin negara, tidak ada juga, cuma katakan pemimpin. Iya. Nah, sekarang begini, kalau di sekolah nih, misalnya Bang Dani ya belajar pendidikan moral Pancasila, terus kebetulan gurunya orang Kristen, Bang Dani harus keluar kelas loh. Apa hubungannya? Ya, lah kan pemimpinnya siapa situ? Berarti Bang Dani nggak tahu definisi pemimpin ya. Kalau Bang Dani nggak tahu ya nggak apa-apa, udah selesai. Ya, ya udah. Jadi dengan maaf Jin Sadar. Ketika kemarin gonjang-ganjing di Timur Tengah, perangan tuh sama saudara tuh. Eksodus rakyatnya ke Eropa, padahal pemimpin Eropa itu semua bukan Muslim, tapi mereka malah pergi ke sana. Jadi mengikuti pemimpin atau negara yang bukan seiman dengan mereka. Gimana itu Pak Dani? Ya, mereka kan juga menyebarkan ajaran Islam. Awal Islam itu kan bukan langsung menjadi Islam. Mereka karena takut di negaranya Pak Dani, jangan dipelantar-pelintir enggak juga lah. Enggak juga saya jujur ya. Dengan adanya ya, saya teman-teman serius ya. Dengarkan dulu Pak Dani. Saya kebetulan punya organisasi sampai di Eropa. Nah, kami sebenarnya protes. Kenapa kalian tampung itu? Kata mereka, demi kemanusiaan. Demi kemanusiaan. Mereka juga rakyatnya sebenarnya tidak mau, tapi demi kemanusiaan. Mereka tampung. Coba yang jelas badannya saya ini serius. Pertanyaannya Jin Sadar, kalau kayak begitu melanggar Al-Quran atau tidak, Pak Dani? Ya, betul itu maksudnya. Jadi itu di kantor ya Pak Dani umpamanya nih anak Pak Dani atau teman Pak Dani, saudara Pak Dani, ya kayak Pak Dani begini modelnya nih, pemikirnya, terus punya bos di kantor itu yang ngegaji, yang ngasih makan dia sama keluarganya itu orang Yahudi atau orang Nasrani, terus bagaimana? Itu kan menyalahi Quran. Itu tanyanya Jin Sadar, Pak Dani kok nggak paham atau gimana sih? Oke,
Saya lebih jelas lagi ya supaya Anda kawan-kawan bisa jelas. Di sini menjadikan pemimpin, berarti menjadikan orang itu belum jadi pemimpin, kita jadikan dia pemimpin. Itu namanya menjadikan. Kalimat bahasa Indonesia aja udah jelas kok. Misalnya Pak Rainawa. Ini ada dalam suatu perusahaan. Ya kan? Saya baru mengangkat Pak Rainawa pemimpin. Itu yang nggak boleh. Jin sadar, itu jawabannya ngeles ya. Sekarang saya tanya. Menjadi dia nggak ada masalah. Saya ini tanya. Mengatakan menjadikan. Menjadikan pemimpin, ngangkat pemimpin kan Pak ya? Bener kan Pak Dani? Iya. Maksudnya gitu kan? Sekarang yang di Amerika Pak. Iya. Ya, di Amerika itu penduduk Muslim banyak, organisasinya banyak. Terus sekarang mengangkat, memilih Joe Biden yang orang Nasrani jadi presiden. Itu biji mana Pak Dani? Biji mana Pak Dani? Bisanya nggak ada. Makanya ada ayat yang lain. Anda buka lagi ayat yang satunya lagi. Ini Raywawa, kalau Raywawa nanti ngelamar pekerjaan, Bang Raywawa tanya dulu ke HRD-nya, ini manajernya orang apa ini? Agamanya apa? Lagi mengangkat. Ingat ya, kan bahasanya tolong. Yang kan perlu tadi Pak Dani tadi di Amerika. Pak Dani ngeles. Ini ayat Al-Quran bukan ngeles. Pak Mumum tafsirnya di Iya, menjadikan. Kalau Anda masih mau ke sana, berarti bagaimanapun Anda termasuk menyetujui. Ya, walaupun tidak mengangkat secara langsung, tapi menyetujui. Di Amerika sama saja. Di Amerika tuh jutaan Muslim yang pengungsi yang udah jadi warga negara sana. Ada organisasinya besar, ada imam besarnya di sana. Nah, suara mereka waktu pemilu diberikan kepada Joe Biden. Jadi Joe Biden jadi presiden. Itu mereka ngangkat Joe Biden apa enggak tuh kira-kira menurut Pak Dani ini? Saya lagi ngelem Aibon nih Pak Dani, jangan sampai habis 2 kaleng nih. Karena kan tidak ada pilihan lain. Kan tidak ada pilihan yang lain. Iya, menyalahi kalau tidak ada pilihan yang lain nggak ada masalah. Itu menyalahi Quran ini apa? Ada. Ini aja Pak Dani. Coba Pak Dani, sebentar. Masa Mbak Uti masuk di Aditya, baru Aditya bikin promosi begini. Bentar ya. Kalau Mbak Watimena lihat ini terlalu nih Aditya. Nih coba bikin begini.